Hai guys, balik lagi di channel Relik Sejarah. Kali ini kita bakal ngobrolin salah satu sosok paling kontroversial sekaligus paling legendaris dalam sejarah penjelajahan dunia, Marco Polo. Siapa sih dia sebenarnya? Apakah dia benar-benar menjelajah sampai ke negeri Tiongkok yang jauh? Atau cuma tukang cerita yang kelewat imajinatif? Siapin cemilan atau kopi kalian. Kalau udah siap, mari kita kupas tuntas sejarah dan fakta di balik seorang Marco Polo. Oke, sebelum kita ngomongin petualangan gilanya Marco, kita kenalan dulu sama keluarga. Jadi, Marco ini lahir sekitar tahun 1254 di Venesia, yang waktu itu lagi jaya-jayanya jadi pusat perdagangan. Ayahnya, si Niccolo, dan pamannya Maffeo ini bukan pedagang kaleng-kaleng. Mereka udah punya bisnis yang lumayan luas di sekitar Laut Hitam. Nah, sekitar tahun 1260, bapak sama pamannya ini nekat melakukan perjalanan dagang jauh banget ke arah timur. Bayangin aja, Marco waktu itu masih kecil banget, mungkin baru sekitar 6 tahunan. Singkat cerita, perjalanan pertama mereka ini membawa mereka sampai ke wilayah kekuasaan Mongol dan bahkan akhirnya ketemu sama Kublai Khan, cucunya Genghis Khan di Tiongkok. Si Kublai Khan ini tertarik banget sama mereka, bahkan nitipin surat buat Paus dan minta mereka balik lagi bawa 100 orang pintar buat ngajarin orang Mongol tentang agama Kristen dan ilmu pengetahuan. Setelah bertahun-tahun, sekitar 1269, Niccolo dan Maffeo akhirnya balik ke Venesia. Disinilah Marco yang udah remaja ketemu ayahnya untuk pertama kali setelah sekian lama. Pasti awkward banget sih, tapi juga seru ya. Nah, pengalaman ayahnya yang super jauh dan penuh cerita ini pasti ngebentuk banget jiwa petualangan dalam diri Marco. Oke, skip beberapa tahun, tepatnya tahun 1271, Niccolo dan Maffeo siap buat balik lagi ke Tiongkok. Dan kali ini mereka ngajak Marco yang udah sekitar 17 tahun. Perjalanan mereka kali ini lebih niat lagi. Mereka bawa surat dan hadiah dari Paus buat Kublai Khan. Awalnya sih ditemenin 2 biarawan, tapi di tengah jalan biarawannya nyerah duluan karena takut sama daerah perang. Perjalanan darat mereka ini super panjang dan berat guys. Mereka lewat Kaukasus, Persia, Afghanistan, terus ngelewatin pegunungan Pamir yang tinggi banget. Sampai akhirnya nyampe ke Tiongkok lewat gurun Taklamakan yang panas dan gersang. Bayangin aja, perjalanan ini berlangsung lebih dari 20 tahun. Marcos sendiri pernah sakit parah di suatu daerah dan harus istirahat setahun buat pulih. Jadi ini bukan liburan biasa ya. Ini benar-benar perjuangan fisik dan mental buat nyampe ke tujuan. Tapi ya namanya juga petualang sejati. Tujuan utama mereka selain berdagang juga jadi utusan Kublai Khan yang udah kenal baik sama ayah dan pamannya Marco dari perjalanan sebelumnya. Jadi ini kayak misi dagang sambil diplomasi gitu deh. Nah, akhirnya setelah bertahun-tahun, sekitar tahun 1275, keluarga Polo nyampe juga di istana Kublai Khan. Mereka disambut dengan baik banget, dan Marco ini kabarnya bikin Khan terkesan sama kecerdasannya dan pengetahuannya tentang berbagai hal. Saking percayanya, Kublai Khan bahkan menjadikan Marco sebagai penasihat dan diplomatnya. Marco sering diutus ke berbagai wilayah di Kekaisaran Mongol, mulai dari jadi petugas pajak sampai utusan khusus.
Disinilah Marco melihat sendiri betapa majunya peradaban di Tiongkok waktu itu. Dia nyatet banyak hal yang belum pernah dilihat di Eropa, kayak uang kertas yang di Eropa baru populer berabad-abad kemudian, batu bara buat bahan bakar, di Eropa mah masih pakai kayu, dan bahkan sistem pos yang super canggih. Dia juga cerita tentang kemegahan istana Han, kota-kota besar kayak Beijing yang waktu itu namanya Han Balik, dan Hangzhou yang dia bilang kota terbesar di dunia. Dia juga nyebutin barang-barang mewah kayak sutra dan porselen yang bikin orang Eropa penasaran. Bahkan ada yang bilang Marco mungkin yang pertama kali ngenalin kacamata ke Eropa loh. Intinya, Marco menghabiskan sekitar 17 tahun di Kekaisaran Mongol, jadi saksi mata langsung kemajuan dan keunikan dunia timur. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih. Kontroversi soal keaslian cerita Marco Polo. Banyak sejarawan yang mempertanyakan apakah dia beneran pernah ke Tiongkok atau cuma ngarang cerita aja. Salah satu argumen yang sering muncul adalah kenapa Marco nggak pernah nyebutin hal-hal ikonik Tiongkok kayak tembok besar. Padahal kan itu gede banget ya, masa nggak kelihatan? Selain itu, dia juga nggak nyebutin teh, padahal udah jadi minuman sehari-hari di Tiongkok. Praktik mengikat kaki wanita atau keberadaan kaum terpelajar. Yang lebih bikin curiga lagi, nggak ada catatan sama sekali tentang Marco Polo di sumber-sumber sejarah Tiongkok. Gak ada namanya di catatan pejabat Jiangsu, padahal dia ngaku pernah jadi gubernur di sana atau arsip-arsip penting lainnya. Klaimnya soal ikut menyaksikan pengepungan Xiangyang juga diragukan karena pengepungan itu udah selesai sebelum dia datang. Tapi di sisi lain, banyak juga yang percaya sama keaslian ceritanya. Mereka bilang deskripsi Marco soal sistem ekonomi Mongol kayak uang kertas dan penggunaan garam sebagai alat pembayaran itu detail dan akurat banget, sesuai sama catatan sejarah Tiongkok. Deskripsinya soal kota-kota besar kayak Hangzhou dan Beijing juga cocok sama catatan orang Tiongkok waktu itu. Bahkan ada yang bilang kelalaian dia nyebutin beberapa hal bisa dijelaskan karena fokusnya yang beda atau mungkin karena dia nggak terlalu berinteraksi sama masyarakat biasa. Ditambah lagi, buku The Travel of Marco Polo ini kan ditulis pas dia di penjara bareng penulis roman Rustichello da Pisa. Ada kemungkinan Rustichello ini nambah-nambahin cerita biar lebih seru dan laku. Jadi, kesimpulannya kemungkinan besar Marco Polo memang pernah ke Tiongkok, tapi nggak menutup kemungkinan ada beberapa bagian ceritanya yang dilebih-lebihkan atau bahkan dikarang. Nah, buku yang menceritakan semua petualangan Marco ini judulnya Il Milione atau yang lebih dikenal sebagai The Travel of Marco Polo atau Description of the World. Meskipun banyak yang meragukan kebenarannya, buku ini jadi bestseller di abad pertengahan dan diterjemahin ke berbagai bahasa. Buku ini benar-benar membuka mata orang Eropa tentang dunia timur yang eksotis dan penuh kekayaan. Buku Marco ini juga menginspirasi banyak penjelajah Eropa di kemudian hari. Yang paling terkenal ya Christopher Columbus. Konon katanya Columbus bawa salinan buku Marco Polo pas dia berlayar ke Amerika. Jadi, meskipun ada kontroversi, gak bisa dipungkiri kalau Marco Polo dan bukunya ini punya pengaruh yang besar dalam sejarah penjelajahan dunia. Dia kayak jembatan antara dunia barat dan timur, kenalin budaya dan pengetahuan yang berbeda. Dia ngasih gambaran tentang Asia yang lebih realistis,
walaupun mungkin ada bumbu-bumbunya dibanding cerita-cerita fantasi yang beredar sebelumnya. Warisan Marco Polo ini kompleks. Dia mungkin bukan sepenuhnya pahlawan atau sepenuhnya pembohong, tapi dia jelas sosok yang penting dalam sejarah yang kisahnya terus diperdebatkan sampai sekarang. Mana guys, udah lebih paham kan sekarang tentang kisah Marco Polo? Jadi menurut kalian dia ini petualang sejati atau tukang ngarang cerita? Coba tulis pendapat kalian di komentar ya. Jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka dan subscribe channel Relik Sejarah buat konten-konten sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.